Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Analisis Instrumen akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan yang berjudul Pemeriksaan Kandungan Polifenol pada teh kemasan di Pontianak. Praktikum ini diampu oleh Ibu Pratiwi Apridamayanti MSc APT. Sebelum itu, perkenalkan, saya Naila Zaskia dengan ujung NIM 095. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM ujung 080. Halo, saya Fadia Prasuci dengan ujung NIM 074. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rafida Kamila dengan ujung NIM 41. Nama saya adalah Muhammad Faryaz Hari dengan ujung NIM-nya 1101. Perkenalkan, nama saya Stefani Rasita Teti dengan ujung NIM 1050. Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan istilah teh yang disebut-sebut kaya akan antioksidan. Sebenarnya apa aja sih kandungan di dalam teh itu yang membuat dia disebut-sebut kaya akan antioksidan? Nah, teh di Indonesia terkenal di pasar internasional itu karena memiliki kandungan katekin atau antioksidan alami tertinggi di dunia loh. Katekin merupakan senyawa turunan polifenol dengan kadar antioksidan yang tinggi. Dari sudut pandang kesehatan, semakin tinggi katekinnya, semakin bermanfaat bagi kesehatan. Polifenol juga dapat menghambat, mencegah, dan mengurangi oksidasi dari radikal bebas sehingga baik untuk kesehatan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, selain kandungan katekin tadi, dalam teh juga terkandung yang namanya asam galat. Penetapan kandungan polifenol dalam teh kemasan itu sendiri bisa dilakukan dengan yang namanya spektrofotometri UV visible. Oke, kita dengerin lebih lanjut yuk mengenai apa itu teh, fenol, dan juga asam galat, serta bagaimana sih prinsip kerja dari alat spektrofotometri itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teh. Teh merupakan minuman yang berasal dari daun Semilia sinensis L. Di dalam teh terdapat polifenol. Polifenol adalah salah satu dari banyak senyawa yang ditemukan di dalam teh. Tergantung pada jenisnya, polifenol termasuk lanin, lignin, dan melanin. Polifenol dapat digunakan sebagai antioksidan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asam galat. Asam galat adalah senyawa fenolik yang memiliki 3 gugus hidroksil. Gugus hidroksil ini membuat asam galat bersifat polar. Asam galat termasuk golongan senyawa fenolik antioksidan alami yang diekstrak dari tanaman, khususnya tanaman teh hijau yang secara luas digunakan dalam makanan, obat-obatan, kosmetik, dan juga bidang medis. Asam galat memiliki efek antibakteri, antivirus, pereda nyeri, dan antioksidan. Asam galat juga dapat bertindak sebagai agen anti-HIV dan anti-karsinogen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses pemisahan komponen-komponen dari suatu campuran dengan menggunakan sejumlah pelarut sebagai pemisahnya. Metode ekstraksi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Umumnya, ekstraksi dingin tidak memerlukan pemanasan pada saat proses ekstraksi agar tidak merusak senyawa yang diinginkan. Di sisi lain, ekstraksi panas melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi untuk mempercepat proses ekstraksi. Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik atau memisahkan senyawa pada campuran maupun simplisia. Ada banyak metode ekstraksi yang diketahui. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode yang dipilih antara lain mempertimbangkan sifat senyawa, pelarut, dan alat yang digunakan. Di antaranya yaitu metode maserasi, metode perkolasi, metode reflux, metode soklet, metode infusa, metode dekoktasi, metode destilasi, metode lawan arah, metode ultrasonik, metode gelombang mikro, dan metode ekstraksi gas. Saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer UV vis. Nah, apa sih spektrofotometer UV vis itu? Bagaimana sih prinsipnya? Oke, jadi spektrofotometer UV vis ini merupakan salah satu metode instrumen yang paling sering diterapkan dalam analisis kimia. Ini tuh digunakan untuk mendeteksi senyawa baik padat maupun cair berdasarkan absorbansi fotonnya. Agar sampel dapat menyerap foton pada daerah UV vis, panjang gelombang foton yaitu 200 nanometer hingga 700 nanometer. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dari spektrofotometer. Jadi, prinsip dari spektrofotometer yaitu
fokus pada penyebaran cahaya di mana cahaya akan berpendar menjadi berbagai bagian spektrum warna. Namun, akan memerlukan cermin prisma untuk menghasilkan penyebaran cahaya tersebut. Nah, prinsip dari spektrofotometer ini berdasarkan hukum dari Lambert-Beer. Jadi, seberkas cahaya atau sinar dilewatkan suatu larutan pada panjang gelombang tertentu, sehingga sinar tersebut sebagian ada yang diteruskan dan sebagian lainnya itu diserap oleh larutan. Jadi, pada spektrofotometer UV vis, zat itu diukur dalam bentuk larutan. Analit yang dapat diukur dengan spektrofotometer sinar tampak adalah analit yang berwarna, atau yang dapat dibuat berwarna. Analit berwarna ini adalah analit yang memiliki sifat menyerap cahaya secara alami. Analit yang dibuat berwarna adalah analit yang tidak berwarna, sehingga harus direaksikan dengan zat tertentu untuk membentuk senyawa yang dapat menyerap cahaya. Jadi, pembentukan warna untuk zat atau senyawa yang tidak berwarna dapat dilakukan dengan pembentukan kompleks atau dengan cara oksidasi sehingga analit menjadi berwarna. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal yang ada di cara kerja dan hasil uji tadi. Nah, jadi uji yang dilakukan itu ada dua, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif dilakukan untuk mengetahui adanya senyawa polifenol pada teh, dan uji kuantitatif dilakukan untuk mengukur nilai observasi panjang gelombang larutan dan nilai absorbansi pada sampel. Nah, terus untuk uji kualitatif ini, hasil yang diinginkan adalah berwarna biru kehitaman. Dan itu sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh kelompok kami, yaitu berwarna biru gelap itu. Terus pada hasil uji kuantitatif yang kita cari adalah nilai absorbansi dengan observasi panjang gelombang dengan angkanya 748,5 nanometer dan didapatkan nilai absorbansi pada 3 sampel, yaitu sampel pertama bernilainya 1,0514, sampel kedua bernilai 1,0011 dan sampel ketiga bernilai 1,0388. Nilai absorbansi yang didapat ini jauh melampaui rentang Lambert-Beer yang berada pada rentang 0,2 nanometer hingga 0,8 nanometer. Hal ini kami ambil sugesti dikarenakan konsentrasi teh yang terlalu kental sehingga saat uji UV visible lebih banyak sinar yang terserap sehingga nilai absorbansi yang didapat juga lebih tinggi. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari dilaksanakannya praktikum analisis instrumen, yaitu dengan judul pemeriksaan kandungan polifenol pada teh kemasan di Pontianak adalah teh mengandung banyak senyawa bioaktif yang sepertiganya berupa polifenol. Polifenol pada teh berupa katekin dan flavanol. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh dan dapat mencegah berkembangnya sel kanker dalam tubuh. Pada praktikum dilakukan ekstraksi pada teh dengan menggunakan cara ekstraksi pelarut, yaitu dengan melarutkan teh pada aquades panas, kemudian larutan teh tersebut disaring. Berdasarkan pengukuran secara kualitatif, pengujian yang dilakukan akan menunjukkan sampel positif mengandung senyawa fenolik dengan ditandai adanya perubahan warna seperti warna coklat kehitaman atau hitam. Pada pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan yaitu menunjukkan warna hitam, yang berarti sampel positif mengandung senyawa fenolik. Berdasarkan pengukuran secara kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, data menunjukkan bahwa teh mengandung total senyawa polifenol sebesar kurang lebih 0,0874%. Hasil absorbensi yang didapat pada praktikum tidak baik karena tidak memenuhi syarat dan rentang nilai absorbensi sesuai hukum Lambert-Beer, yaitu 0,2 sampai dengan 0,8. Kadar polifenol yang diperoleh dalam teh tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti proses ekstraksi, lingkungan, dan sifat kimia dari polifenol itu sendiri. Sekian mungkin yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri. Terima kasih.